Perkenalkan, saya Christina Esther, biasa disapa Titin, saya dari Pusat Studi Kajian Pembelajaran STEM. Banyak yang nanya, gimana sih cara meningkatkan motivasi diri untuk bisa belajar sains di sekolah? Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada tips and trick yang bisa sama dipakai untuk semua orang. Tapi saya bisa berbagi cerita gitu ya, apa yang saya lakukan, yang juga saya bagikan kepada peserta didik saya dan juga rekan-rekan pendidik yang sering bertanya gimana meningkatkan motivasi dan semangat untuk belajar sains. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita mengubah cara pandang bahwa sains itu tuh bukan hafalan. Jadi sains itu adalah sesuatu yang relate dan dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebayang dong kalau misalnya siswa langsung sudah ngelihat rumus gitu ya, pasti kok rasanya sains itu susah gitu. Sehingga kalau kita fokusnya kepada rumus, maka anak-anak pun atau peserta didik akan fokus gimana nyelesain satu soal dengan rumus yang ada. Sehingga mereka akan menghafal, dan itu cukup membuat anak-anak tuh bisa stres. Jadi, mari coba memperkenalkan sains dengan hal yang sangat sederhana, yang itu relate, dan itu nyata gitu ya. Jadi, misalnya tuh anak tuh mengalami hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka pulang sekolah, kenapa mereka rasanya kalau jalan tuh rasanya capek. Nah, kita bisa mulai bahas, oh karena ada pembakaran energi dan lain sebagainya di dalam tubuh. Jadi, itu cukup simple ya. Yang kedua, kita bisa kaitkan dengan sesuatu yang kalau misalnya kita katakan anak-anak tuh suka. Misalnya anak-anak sekarang tuh senang banget sesuatu yang berhubungan dengan gadget dan teknologi. Bapak Ibu bisa memperkenalkan bahwa sains itu tuh sangat update dengan ilmu pengetahuan yang sekarang. Anak-anak gak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu ya. Jadi mereka tuh senang main games, mereka senang sesuatu yang visual gitu. Mereka senang sesuatu yang warna-warni dan lain sebagainya. Gimana caranya ketika sains itu menjadi sesuatu yang ada dalam genggaman mereka. Jadi kebayang gitu ya, Bapak Ibu mungkin ada para pendidik yang mungkin buat modul gitu ya, buat pembelajaran bisa pakai games juga sebenarnya. Kalau saya dulu ketika siswa saya gitu ya, saya ngajar dari SD, SMP, SMA, kalau pendampingan ke sekolah, saya akan arahkan mereka untuk bermain dulu. Tebak gambar tapi arahnya belajar biologi. Nah, kebayang ya. Jadi sesuatu yang ternyata bisa gitu. Untuk yang ketiga, kita berharap bahwa dengan belajar sains itu tuh sesuatu yang dialami, sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman. Misalnya, ketika saya ngajar sains, saya akan buka pendahulunya gini. Teman-teman, apakah tadi makan dulu sebelum kelas? Lalu mereka jawab, makan Bu, gitu ya, atau nggak makan, gitu. Lalu saya kaitkan, kira-kira kenapa kalau kita mau belajar, tapi kondisi lapar, nggak fokus. Nah, terus mereka langsung mikir, iya kenapa ya? Padahal Bapak Ibu, saya lagi mau jelasin tentang sistem pencernaan gitu ya. Jadi kebayang kalau sehari-hari kan orang bilang, logika nggak jalan tanpa logistik. Jadi logistik yang dimaksud adalah bahwa tubuh kita butuh nutrisi. Itu kenapa makanan yang sehat itu akan mempengaruhi begitu. Nah, saya akan mulai sesuatu yang dekat sekali. Kenapa misalnya mereka bilang, Bu, kenapa ya kalau misalnya kita minum gitu ya, kita sambil ngomong kita keselek, itu apa yang terjadi? Nah, itu kita bisa jelaskan juga dengan proses pernafasan gitu ya, proses pencernaan itu bisa dikaitkan. Lalu, kita bisa melihat bahwa dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu, salah itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena apa? Karena nggak ada orang yang pertama kali belajar langsung benar. Ya mungkin ada gitu ya, tapi nggak semua gitu. Sehingga saya belajar gini, ketika siswa saya melakukan eksperimen dan mereka menemukan kesalahan atau melakukan kesalahan, saya akan katakan bahwa apa yang kamu bisa pelajari dari kesalahan ini. Jadi nggak langsung di-cut, kamu salah gitu ya, oh berarti ini ulang gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa, oh ternyata ini salah, kira-kira kalau dinaikkan gimana? Kalau diturunkan gimana? Kalau begini gimana? Nah, sehingga anak juga kita latih untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Saya keingat gitu ya, saya lagi ngajarin mereka tentang proses pertumbuhan tanaman. Kebayang Bapak Ibu, siswa saya nggak pernah nanam kangkung gitu ya. Mereka cuma tahu kangkung dibeli dari pasar dan dimasak jadi cah kangkung. Tapi waktu saya ngajarin mereka bahwa proses pertumbuhan pada tanaman mulai dari akar sampai akhirnya dia bisa berbuah gitu ya, kalau tanaman berbuah, itu akan membantu dia menganalisis, oh iya ya ternyata pertumbuhan akar tuh gini, batang itu kayak gini. Lalu kenapa ya kalau bunga di rumah tuh tanaman mama tuh banyak yang mati gitu ya, karena ditinggal sebulan liburan gitu ya. Lalu kita bisa ngobrol, itu kenapa?
Oh iya, karena nggak ada yang siram. Nah, proses air yang masuk ke dalam tanah itu tuh fungsinya apa untuk tumbuhan? Nah, gitu ya. Jadi, kita bisa jelaskan sesuatu yang sangat sederhana. Lalu, kita bisa membangun sesuatu kebiasaan kecil yang konsisten. Bapak Ibu, kalau bicara tentang konsep gitu ya, terkadang kan kita belajar konsep itu susah. Tapi kalau kita bisa dikatakan konsep itu kita mau jelaskan perlahan-perlahan dan rutin, anak-anak mulai memahami bahwa yang terjadi di lingkungannya itu adalah proses sains. Nah, kemudian kita bisa tahu nih, sesuatu yang anak senang adalah ketika itu berkaitan dengan masa depan mereka. Mari mengkaitkan sains dengan sesuatu yang relate dengan mereka dan yang mau mereka capai. Sehingga kebayang bahwa kita kan kalau kita melakukan sesuatu karena kita tahu goalnya, kita senang ngelakuinnya, sama. Mari kita memperkenalkan sains menjadi sesuatu yang kamu butuh ini di masa depan. Mungkin bukan dalam konteks pekerjaan, tapi ketika konteks diri sendiri gitu ya. Saya belajar sains karena saya tahu dalam tubuh saya ini ada sistem koordinasi yang saya harus pelajari. Semisalnya kalau kita mau tidur gitu ya, kita minum banyak, kira-kira hitungan sejam kemudian kita kebelet, itu kenapa? Oh, karena proses kandung kemih dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kita bisa bahas dengan cara seperti itu. Dan nanti kita bisa melihat bahwa belajar sains itu bukan paksaan, tapi rasa ingin tahu. Saya ingat sekali gitu ya, waktu dulu saya riset tentang konservasi orangutan gitu ya. Saya akhirnya ngerti bahwa ternyata orangutan itu juga depresi. Dia mengalami depresi karena apa? Karena hutannya dibakar gitu ya. Hutannya dibakar, induknya dibunuh, lalu apa yang terjadi? Wah, saya akhirnya pelajari bahwa orangutan itu disebut sebagai spesies umbrella atau umbrella species gitu ya. Yang mana itu menjadi satu pemegang kunci tetap adanya hutan sampai saat ini. Jadi kebayang saya akan ceritain sesuatu yang anak-anak, oh ternyata itu cukup menarik untuk dipelajari. Nah, jadi saya keingat gini ya, kalau siswa atau misalnya anak-anak Bapak Ibu sekalian, kita bisa katakan bahwa ini menarik tapi nggak berguna. Kita mau bedakan sekarang, ini menarik dan ini berguna. Nah, sains itu pun kayak gitu. Jadi mari memunculkan motivasi, semangat belajar kepada anak-anak, kepada bahkan guru-guru juga, orang tua juga, bahwa ini sesuatu yang relate dengan kita. Semangat untuk belajar dan mari tetap menjaga kalau misalnya semangat kita, ambisi kita, motivasi kita untuk bisa belajar sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta, dengan diri sendiri dan juga dengan ekosistem. Terima kasih.